Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Buat teman-teman, untuk memastikan agar anak entok kita itu pertumbuhannya normal, pertumbuhannya baik, dan pastinya tidak kecentet atau pertumbuhannya itu terhambat. Faktor ini sangat penting sekali dan perlu diketahui teman-teman bagaimana perawatan anak entok yang tepat agar anak entok kita itu pertumbuhannya bisa maksimal. Anak entok kita itu bisa cepat besar dan pastinya para peternak juga cepat panen. Ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut, di mana salah satunya yaitu para peternak kita harus mengenali usia pada entok kita. Mengenali usia pada entok ini sangat penting sekali untuk memastikan ransum pakan apa yang tepat untuk usia anak entok 1 minggu. Untuk anak entok usia 1 bulan itu ransum pakannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali ilmu pengetahuan para peternak itu dalam mengenali usia pada anak entok kita. Karena hal ini sangat penting sekali. Jika kita tidak mengenali usia berapa anak entok yang ada di kandang kita, otomatis ransum pakan yang kita berikan itu juga tidak tepat pada usia anak entok tersebut. Hal ini sangat penting sekali agar pertumbuhan entok kita itu bisa maksimal. Dikarenakan ketika kita tidak memberikan ransum pakan yang tepat pada usia yang tepat pada entok kita, otomatis dalam pencernaannya, dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya anak entok tersebut itu tidak bisa maksimal. Karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak entok setiap usia itu pasti berbeda. Jadi sangat penting sekali untuk kita itu belajar, kita itu mengetahui usia-usia pada anak entok sampai anak entok tersebut itu sudah dewasa. Selain itu juga perlu para peternak ketahui agar anak entok kita itu pertumbuhannya tidak lambat, yaitu dimana kita harus mengetahui pakan yang bernutrisi. Pakan yang bernutrisi ini pastinya para peternak harus tahu agar setiap usia pada entok kita bisa memberikan ransum pakan yang akurat. Contohnya, ketika anak entok itu usia 0 sampai 3 minggu, kita bisa memberikan ransum pakan 591. 591 itu fokus pada pertumbuhan tulangnya. Apabila teman-teman menggunakan pur 511 itu fokus ke pedaging atau ke bobot. Jadi untuk teman-teman itu bisa dikolaborasi dan banyak sekali merek-merek pur pedaging untuk masa starter entok kita. Entah kita itu menggunakan pakan 591, pakan 511, yang penting kita itu mengetahui berapa protein yang ada pada kandungan pur tersebut dan pastinya cocok atau tidak ketika kita berikan kepada anak entok kita usia dini. Dimana untuk pakan bernutrisi ini juga sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan entok kita. Dan juga banyak teman-teman yang bertanya untuk masalah pakan alternatif. Anak entok ini juga memerlukan pakan alternatif agar mengurangi juga biaya peternak dalam melakukan perawatan atau biaya operasional. Kemarin juga ada teman-teman yang bertanya untuk masalah pakan maggot, pakan azola, dan lain sebagainya. Pakan alternatif tersebut kita berikan pada anak entok kita usia berapa agar tumbuhan entok kita itu tidak terganggu dan pastinya juga mengurangi biaya pakan untuk para peternak. Dimana untuk masalah maggot sendiri, kalau Kang Roy sarankan itu usia 3 minggu up. Kalau usia 3 minggu ke atas, insya Allah untuk anakan entok itu sudah sanggup dalam menerima pakan alternatif atau pertumbuhannya itu tidak terganggu. Karena usia dini 0 sampai 3 minggu itu sangat penting sekali untuk kita berikan pakan pur. Karena dimana untuk pakan pur tersebut itu sudah lolos seleksi atau lewat laboratorium, dimana untuk kandungan nutrisinya itu sudah tepat dan akurat untuk pertumbuhan anak entok kita usia dini. Jika teman-teman ingin mengakali atau ingin kreatif agar pakan entok kita itu tidak boros, pengeluarannya tidak banyak, yaitu menggunakan pakan alternatif seperti maggot, seperti azola, dan lain sebagainya. Khusus anakan entok itu Kang Roy sarankan paling minimal itu usia 3 minggu. Usia 3 minggu ke atas itu sudah kuatlah untuk anakan entok tersebut kita berikan campuran pakan alternatif. Kalau teman-teman ingin lebih aman,
ingin lebih aman agar pertumbuhan entok itu tidak terganggu, itu berikan pakan alternatif usia 1,5 bulan, kurang lebih seperti itu. Usia 1 bulan ke atas untuk anakan entok itu sudah tepat dan akurat dalam memberikan pakan alternatif, dimana selain juga pencernaan entok tersebut itu sudah baik, sudah kuat dalam menerima pakan apapun. Selain itu juga kekebalan entok tersebut, kesehatannya itu kalau usia 1 bulan ke atas, kesehatan entok tersebut itu sudah bagus. Takutnya kalau teman-teman itu memberikan pakan alternatif di usia 3 minggu ke bawah, itu akan mengganggu pencernaan. Karena setiap entok, setiap hewan itu tidak sama satu sama lain. Bagaimana pencernaannya, bagaimana kesehatannya, pertumbuhannya itu tidak sama. Jadi kita harus berhati-hati dan alangkah baiknya para peternak itu mencari aman. Dan selanjutnya yaitu untuk masalah kondisi entok atau kesehatan. Hal seperti ini sangat penting sekali untuk para peternak itu ketahui bagaimana melihat kondisi anak entok yang tepat agar kita itu bisa melakukan penanganan yang akurat pada anak entok kita. Sering-sering sekali para peternak itu mengkontrol agar tahu bagaimana kondisi anak entok kita. Apabila ada yang sakit, segera kita tangani, dan apabila anak entok tersebut itu untuk masalah langsung pakannya, untuk masalah nafsu makannya itu tidak tepat dan tidak akurat, teman-teman segera mencari solusinya. Dimana untuk kondisi anak entok tersebut itu sangat penting sekali untuk kita ketahui. Karena dimana kondisi ini juga sangat berpengaruh sekali dalam pertumbuhan anak entok kita. Walaupun kita sudah memberikan pakan yang bagus untuk anak entok kita, namun jika kita tidak memperhatikan kesehatannya, itu juga akan membuat entok kita itu kecentet atau akan terhambat masa pertumbuhannya. Dan selanjutnya yaitu untuk masalah lingkungan sekitar. Kita para peternak itu juga harus memperhatikan bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kita. Apakah pada musim penghujan atau pancaroba, ataukah sedang mengalami musim kemarau dan panasnya sangat menyengat sekali, atau seperti apa. Jadi untuk faktor lingkungan sekitar ini juga sangat penting sekali untuk kita ketahui agar kondisi entok kita perlu agar kita itu bisa memperhatikan kondisi entok kita. Karena untuk faktor lingkungan ini juga sangat penting sekali ya teman-teman untuk pertumbuhan entok kita. Contohnya dimana ketika musim penghujan, ketika anak entok kita itu kedinginan, tidak ada penghangat, otomatis untuk perkembangan entok kita itu juga terganggu. Karena dimana untuk lingkungan sekitar ini juga sangat penting sekali para peternak itu ketahui. Apabila musim kemarau, pada siang hari anak entok kita itu terlalu merasakan panas, terlalu merasakan cuaca yang ekstrim, itu juga akan berpengaruh sekali untuk perkembangan entok kita dan juga akan berpengaruh pada kesehatan entok kita. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penanganan khusus bagi para peternak. Contohnya ketika musim kemarau atau musim panas, pada waktu siang hari para peternak ketika mengetahui anak entok tersebut itu mengalami suhu yang tinggi pada kandang entok kita harus memandikannya. Kita perlu melakukan penanganan lainnya agar kondisi entok kita itu tetap terjaga pada cuaca apapun. Jadi untuk masalah lingkungan sekitar ini perlu sekali para peternak itu aktif dalam mengetahui atau mengontrol kondisi entok kita dalam musim apapun. Karena ini juga sangat berpengaruh sekali untuk masalah perkembangan entok kita dan sangat berpengaruh sekali untuk memastikan anak entok kita itu pertumbuhannya akan cepat atau lambat. Itu dia ya teman-teman, informasi yang sangat penting sekali bagi para peternak ketahui, dan pastinya semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang tepat pada teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman sudah klik video kali ini, dan pastikan teman-teman sebelum meninggalkan video ini nyalakan loncengnya, dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel Kang Roy Official agar kita bisa belajar bersama-sama tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.